Bukan Konoha, tapi Amigakure. Kalian warga bumi di sini mungkin sudah sangat sering mendengar bahwa negara Indonesia sering disamapadankan dengan negara Konoha. Hal ini sangat terkait dengan urutan dari pemimpin tertinggi dari negara Konoha maupun di Indonesia yang dinilai sangat mirip. Mulai dari Hashirama yang mirip dengan Soekarno yang ingin menyatukan semua kalangan, kemudian ada Tobirama Senju yang cenderung otoriter dan diktator dan anti terhadap Uchiha, sama seperti Soeharto yang juga diktator dan anti terhadap PKI. Kemudian ada Hiruzen yang dijuluki sebagai profesor, itu sama dengan Habibie yang juga sangat-sangat jenius. Kemudian ada Minato yang memimpin dengan jarak waktu atau waktu yang sangat singkat, sama kayak Gus Dur. Kemudian ada Tsunade yang juga menjadi Hokage perempuan pertama, itu sama dengan Megawati. Sampai Kakashi yang dari militer, Anbu, sama dengan SBY yang juga dari militer, sampai Naruto sama dengan Jokowi. Tapi kalau kita melihat kondisi cuaca di akhir-akhir ini, terutama di bulan November sampai Desember, yang cenderung dingin dan hujan setiap hari, bahkan bisa dari pagi sampai malam, kayaknya Indonesia nggak cocok disebut sebagai negara Konoha. Lebih mirip Amigakure. BTW yang belum tahu, Amigakure itu adalah sebuah negara kecil di serial Naruto, yang dimana di negara tersebut setiap hari itu hujan, gerimis, dan tidak berhenti. Jadi basah setiap waktu. Suasana seperti ini kalau saya pribadi sih sangat senang, karena kondisinya adem, terus seger, apalagi bau tanah kena hujan itu terbaik. Dan alhamdulillah ya, tempat saya nggak pernah banjir dari dulu, walaupun hujan deras bagaimanapun nggak banjir. Tapi ya kembali, itu saya. Kalau orang lain kan beda-beda, mungkin ada yang sangat terganggu, apalagi jika sampai wilayahnya hujan, tentu saja sangat merugikan bahkan meresahkan masyarakat dan juga pemerintah. Anyway, kalau kita flashback ke tahun lalu atau di akhir tahun 2023, kondisi cuaca saat ini itu bisa dikatakan sangat kontras dengan tahun sebelumnya. Di mana di akhir tahun 2023, kondisi cuaca sangat kering, bahkan banyak terjadi kekeringan di berbagai wilayah. Bahkan sampai bulan November, bahkan di bulan Desember pun, banyak wilayah yang belum mendapatkan hujan. Bahkan saya pribadi melihat banyak wilayah yang sampai bulan Desember bahkan belum turun hujan. Bahkan ada wilayah yang saya temui di bulan September itu masih ada sawah yang hijau. Tapi ketika bulan Desember itu sudah kering. Bukan karena sudah masuk panen, tapi karena nggak ada air jadinya kekeringan dan sampai gagal panen. Tapi kondisinya sangat beda dengan akhir tahun ini, yang hujan hampir setiap hari. Bahkan akhir-akhir ini sering sekali dari pagi hujan, berhenti sebentar, siang hujan lagi, berhenti sebentar, dan malam hujan lagi. Akhir tahun 2023 kondisinya sangat kering karena adanya fenomena El Nino. Sementara itu, akhir tahun ini kebalikannya, yaitu adanya fenomena La Nina. Lalu sebenarnya apa sih La Nina dan mengapa bisa menyebabkan hujan yang ekstrim di wilayah Indonesia? Anomali cuaca yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini seperti banjir, badai, serta curah hujan yang sangat tinggi sangat dipengaruhi oleh sebuah fenomena yang disebut sebagai El Nino Southern Oscillation atau disingkat ENSO. ENSO merupakan sebuah fenomena dinamika laut serta atmosfer di wilayah Samudra Pasifik, terutama yang dekat wilayah ekuator atau Khatulistiwa, atau disebut sebagai Tropical Pacific. Dinamika suhu laut di Tropical Pacific akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan serta besaran curah hujan yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa mayoritas awan atau hujan di bumi itu berasal dari penguapan air laut. Maka ketika suhu air laut meningkat, maka penguapannya juga semakin tinggi, sehingga awan yang terbentuk juga semakin besar. Sebaliknya, jika suhu air laut turun, maka penguapan yang terjadi juga turun, dan dampaknya awan yang terbentuk juga lebih sedikit. La Nina disebabkan oleh turunnya suhu air laut di Tropical Pacific bagian timur, atau laut di barat negara Ekuador dan juga Peru. Karena bumi selalu mencari keseimbangan sendiri, maka dari itu ada yang mendingin, pasti ada yang panas. Hal ini juga berlaku di dinamika suhu laut Tropical Pacific. Karena wilayah timur Tropical Pacific mendingin, maka wilayah baratnya akan mengalami kenaikan suhu. Wilayah barat dari Tropical Pacific, yaitu di sekitar Papua Nugini sampai Indonesia, suhu lautnya akan meningkat, sehingga menyebabkan penguapan air laut yang lebih intens, yang dampaknya pembentukan awan lebih cepat dan lebih besar.
Selain itu, karena pergerakan angin mengarah dari timur ke barat, maka kedua hal tersebut akan menyebabkan intensitas hujan di Indonesia meningkat drastis dari fase normal. Sementara itu, El Nino bisa dibilang merupakan kebalikan dari La Nina. Antara La Nina dan juga El Nino, bisa dikatakan pergerakannya seperti pendulum, bisa swing ke kanan maupun swing ke kiri. Namun juga bisa berada di tengah-tengah, yaitu netral. Ketika suhu air laut tropical Pasifik berada pada kondisi rata-rata, maka cuaca yang terjadi cenderung netral. Namun jika suhu perairan di tropical Pasifik naik, maka yang terjadi adalah El Nino. Sebaliknya jika turun di bawah rata-rata, maka yang terjadi adalah La Nina. Kenaikan maupun penurunan suhu perairan di tropical Pasifik minus 0,5 sampai minus 2 derajat Celcius atau plus 0,5 sampai plus 2 derajat Celcius. Biasanya kalau penurunan rata-rata suhu laut mencapai minus 0,5 derajat Celcius sudah dikategorikan sebagai La Nina. Dan sebaliknya jika naik 0,5 derajat Celcius sudah dikategorikan sebagai El Nino. Ya memang kelihatannya penurunan maupun kenaikan suhu permukaan laut tidak begitu tinggi, nggak sampai 4-5 derajat Celcius. Tapi dengan kenaikan yang segitu saja, itu dampaknya sudah begitu ekstrim. Contohnya di tahun 2023, akhir terutama November-Desember, itu peningkatannya itu sekitar 1,5 derajat Celcius. Dan kalian tahu sendiri kan dampaknya, kekeringan di mana-mana, banyak wilayah yang bahkan tidak menerima curah hujan sampai bulan November dan Desember, dan itu bisa menyebabkan berbagai masalah terutama di pertanian. Secara umum, siklus El Nino maupun La Nina akan terjadi sekitar 2-7 tahun sekali. Dan di akhir tahun 2024 ini, diprediksi yang akan datang kembali adalah La Nina. Dan kayaknya sudah terjadi sih. Secara umum, dampak dari La Nina di Indonesia akan menyebabkan kondisi cuaca menjadi lebih basah, atau curah hujannya lebih tinggi. Fenomena La Nina telah menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologis di wilayah Indonesia. Contohnya banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang menerjang lebih dari 20 desa. Kemudian banjir Sukabumi dan juga banjir Jakarta. Serta berbagai bencana hidrometeorologis di wilayah lainnya di Indonesia. Namun tentunya, La Nina bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan berbagai bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Faktor-faktor lingkungan lain seperti tata guna lahan, perilaku masyarakat, dan juga sistem drainase tentunya berkontribusi terhadap terjadinya berbagai bencana hidrometeorologis di wilayah Indonesia. Belum lagi masalah lingkungan lain seperti pertambangan yang disinyalir menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya banjir di Sukabumi. Sebenarnya dampak dari La Nina bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Walaupun dampaknya berbeda-beda, ada yang lebih dingin dan kering, dingin dan basah, bahkan lebih kering juga ada. Salah satu dampaknya menyerang Eropa, yaitu banjir hebat di Spanyol yang menelan lebih dari 200 korban jiwa pada akhir Oktober sampai November. BMKG sendiri sebenarnya pada bulan November kemarin juga sudah merilis akan datangnya fenomena La Nina yang membuat meningkatnya curah hujan di Indonesia. BMKG memprediksi akan terjadi La Nina pada bulan Februari sampai April tahun 2025, namun itu pada intensitas yang lemah. Hal tersebut juga senada dengan lembaga lain yang mengatakan bahwa La Nina periode ini cukup lemah. Hal ini karena anomali suhu perairan di tropical Pasifik cukup rendah, masih di sekitar minus 0,2 sampai minus 0,6 derajat Celcius. Secara umum, baik El Nino maupun La Nina memang bisa diprediksi, karena terkait dengan dinamika laut serta atmosfer. Dengan ilmu penginderaan jauh saat ini, terutama dengan banyaknya Earth Observation Satellite yang mampu menyediakan citra satelit sampai per 1 harian ataupun 2 harian sekali, seperti MODIS, SeaWives, FIRS, dan yang lainnya, yang sudah memiliki sensor thermal. Tentu saja dinamika suhu laut di tropical Pasifik dapat diamati dan dimonitor, untuk dijadikan informasi terkait fenomena atmosfer ke depan. Sebenarnya, fenomena La Nina bukanlah hal yang baru, bahkan sudah terdeteksi sejak 300 tahun yang lalu, dan memang bagian dari dinamika atmosfer. Karena secara umum El Nino maupun La Nina merupakan sebuah anomali yang sebenarnya ya biasa saja, karena ya akan terus terjadi, seharusnya hal ini bisa diantisipasi sih oleh baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia.
Hanya saja yang selalu menjadi problem utama di Indonesia itu adalah masalah tentang tata ruang. Dimana bisa dikatakan tata ruang di Indonesia itu tidak terplanning secara baik dan bahkan cenderung perkembangannya itu sangat liar. Semestinya suatu wilayah itu dari awal memang harus sudah didesain sehingga jelas fungsi-fungsi dari masing-masing ruang di wilayah tersebut. Misalkan ruang A digunakan untuk hutan, ruang B digunakan untuk pertanian, ruang C untuk pemukiman dan wilayah terbangun, dan sebagainya. Yang menjadi masalah di Indonesia, hal itu tidak pernah terjadi, walaupun ada, tapi ya hanya sekedar ada doang, formalitas. Dan bahkan salah satu pengamat tata ruang juga pernah berkomentar terkait perkembangan wilayah di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia tata ruang itu secara tidak langsung itu diserahkan kepada masyarakat, bukan dikontrol oleh pemerintah. Sehingga yang terjadi, yang namanya masyarakat, dia bangun apa aja, memfungsikan lahan itu seperti apa, yaitu sesuka dia. Selama itu milik dia atau tanahnya milik dia, ya dia akan melakukan apapun di tanah tersebut. Walaupun secara fungsi sebenarnya mungkin itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan sebagainya. Makanya jangan kaget kalau di wilayah Indonesia, di bantaran sungai, yang seharusnya beberapa meter di sebelah sungai itu tidak bisa digunakan untuk pemukiman, itu dipakai untuk perumahan, pemukiman, bahkan ada yang kampus juga. Dan tentu saja hal-hal semacam ini di kemudian hari akan menjadi sebuah masalah, terutama masalah lingkungan. Apalagi jika terjadi fenomena misalkan kayak sekarang ini, La Nina. Hal-hal tersebut akan menyebabkan adanya banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sehingga seharusnya kita yang sudah bisa istilahnya belajar dan mengantisipasi bencana hidrometeorologis malah menjadi korban bencana hidrometeorologis. Ya, tapi gimana lagi, namanya juga negara Konoha. Terima kasih sudah nonton, udah komen, dan subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Woo!